Shalom semuanya, selamat pagi. Kembali di ibadah SAF House of Restoration. Tidak terasa kita sudah masuk ke bulan 3 di tahun yang baru ini. Dan tidak terasa juga mungkin kita harus ibadah online lagi selama 4 minggu belakangan. Tapi David yakin dan percaya semua yang ada di sini, semua jemaat SAF yang ada di rumah, kita mau memberikan yang terbaik buat Allah kita, amin. Bukan hanya hari ini, bukan hanya hari ini saja, tapi di setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita perbuat, kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau memberikan seluruh hidup kita buat Tuhan, amin. Yuk mari kita siapkan hati. Mari kita datang menyembah Allah kita. Thank you Jesus God. Come on, just worship God.
dekat padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sekali lagi kami katakan, hanya dekat padamu. Katakan dengan iman kalian, hanya di dalam-Mu, oh Yesus, ku dipulihkan, kasih setia-Mu selalu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kehidupan kami Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sungguh Tuhan mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan kami masih Tuhan Engkau izinkan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini semua Tuhan hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan jika kami hidup tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Tuhan untuk setiap masing-masing dari kami Tuhan. Tidak peduli guys, mungkin sekarang kita masih dalam online atau mungkin nanti kita pada saat onsite. Yuk kita benar-benar menyerahkan hidup kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kita mau menjadi terang, kita mau menjadi cermin, perpanjangan tangan Tuhan buat setiap orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Yesus Bapa. Ini semuanya oleh karena darah-Mu Tuhan, ini karena oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita fokus. Kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan hati kita. Thank you Jesus God. Serupa seperti Engkau Tuhan.
kasih Bapa. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih mendukakan Engkau, kami masih memiliki kepentingan pribadi Tuhan, kami masih tidak mengutamakan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Thank you Jesus God. Kami mau hidup Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kau yang pakai kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu. Kau yang pakai Tuhan semua jemaat yang ada di SAF Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, di setiap pekerjaan mereka Tuhan, di setiap kehidupan mereka Tuhan. Kau yang pakai mereka Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu merendahkan hati kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu belajar kebenaran firman-Mu. Kau yang pakai kami semua Tuhan. Thank you Jesus Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang berkati Tuhan Pak Agus yang akan menyampaikan firman. Dan Engkau juga Tuhan yang menyertai masing-masing dari kami yang mendengar Tuhan. Kami mau mendengarkan firman. Doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Saya senang sekali lagi kita bisa bertemu pada pagi hari ini di bulan Maret saudaraku. Discover yourself in God's mirror. Temukan diri Anda di dalam cermin Tuhan. Itulah tema pada bulan Maret ini, di mana kita akan belajar bercermin melalui kebenaran firman Tuhan, melalui cermin Allah, yaitu firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Looking at a True Reflection. Melihat cermin reflection yang sejati. Saudaraku, apa sih fungsi cermin, saudara? Kita pasti tahu fungsi cermin karena kita tidak terlepas dari cermin. Ya, kita bercermin. Siapa yang tidak pernah bercermin dalam satu minggu, satu bulan? Saudara-saudara, cermin adalah bagian dari hidup kita. Cermin adalah alat bantu untuk melihat diri kita sendiri. Karena memang pada dasarnya kita tidak bisa benar-benar melihat diri kita sendiri, sehingga kita perlu reflection, cerminan begitu ya saudaraku. Dan berbicara tentang cermin, manusia ketika Allah menciptakan manusia pada waktu itu, Allah lah yang menjadi penilai atau Allah lah yang menjadi cermin dari manusia yang diciptakan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, berarti manusia kalau ingin tahu bagaimana manusia seperti apa, maka melihat Allah yang menciptakannya. Karena kita manusia diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Dia, maka Allah adalah cermin pertama kali. Allah adalah cermin yang sempurna sebelum manusia jatuh dalam dosa, untuk manusia mengenali dirinya sendiri. Karena hanya dengan berhubungan dengan Allah, membangun relationship dengan Allah, manusia mengenali dirinya karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, saudaraku. Bahkan di dalam Kejadian 1 ayat 31 kemudian Allah membuat statement, sebuah penilaian yang mengatakan, maka Allah
melihat segala yang dijadikannya itu setelah hari yang ke-6 manusia diciptakan sungguh amat baik. Saudara perhatikan bahwa ketika manusia diciptakan Allah membuat sebuah penilaian secara menyeluruh, yaitu termasuk manusia di dalamnya, sungguh amat baik. Itu cermin yang pertama kali Tuhan nyatakan kepada manusia bahwa kita adalah manusia yang diciptakan sungguh amat baik. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah itu menyebabkan manusia kehilangan cermin yang benar, saudaraku. Manusia kemudian bercermin karena mengalami keterputusan hubungan dengan Allah. Manusia sulit untuk kemudian karena keberdosaannya mengenal dirinya dengan cara mengenali Allah. Maka manusia kemudian bercermin kepada keinginannya sendiri. Pada dasarnya ketika saudara bercermin, maka saudara akan mengikuti seperti apa yang saudara lihat. Oh, ternyata di bawah hidung saya, atau mungkin ini kumisnya tidak teratur. Maka dari apa yang saudara lihat tersebut, maka saudara melakukan sebuah action, tindakan sesuai dengan apa yang terbaik. Nah, ketika manusia putus hubungan dengan Allah, dia tidak bisa melihat cerminan itu, dia tidak bisa mendengar Allah, menuntun dia mendengar Allah menyampaikan sesuatu, saudaraku. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya manusia kehilangan panduan, kehilangan tuntunan. Dan pada akhirnya siapa yang menuntun manusia? Manusia kemudian bercermin kepada keinginannya sendiri. Sehingga kemudian kita bisa melihat, misalnya dalam Kejadian pasal 6, manusia kemudian melakukan apa yang baik menurut pandangannya sendiri. Manusia bertindak sesuai dengan cerminan keinginannya, saudara-saudara. Apa yang baik menurut keinginannya, bukan apa yang baik menurut Allah. Karena mereka putus hubungan dengan Allah, sehingga manusia kemudian bercermin sesuai dengan keinginannya. Saudara-saudara, ini bicara tentang cermin. Makanya saudara-saudara, value-value, nilai-nilai ketika manusia belum mengenal Tuhan, hubungannya belum dipulihkan, maka yang menjadi cermin adalah value-value, nilai-nilai yang dia terima. Bisa nilai agama, nilai kebudayaan, itu nilai keluarga, itulah cermin yang menyebabkan dia bertindak sesuai dengan tuntunan itu, saudaraku. Dan ketika Kristus datang, maka dia disebut sebagai Adam yang kedua yang memulihkan gambar diri Adam yang rusak. Dan melalui Kristus manusia kemudian gambar dirinya disempurnakan. Kita kemudian memiliki cermin, yaitu Kristus. Dan bagaimana kita bisa bercermin melalui Kristus? Kita bercermin melalui Kristus dengan belajar firman Tuhan dan mengikuti, mentaati firman Tuhan setelah kita ditegur, setelah kita bercermin kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang mengikuti dan mentaati firman Tuhan, maka dia bisa membantu orang lain untuk menjadi cermin. Sehingga orang lain akan mendapatkan pencerahan bagaimana menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, atau bagaimana menjadi serupa seperti Kristus. Ketika melihat Anda dan saya, Anda yang mungkin bergerak di bidang bisnis, orang lain bisa melihat cerminan hidup Kristus melalui dunia bisnis, saudara. Anda yang bergerak di bidang-bidang yang lain, Anda kemudian menjadi cermin bagi orang lain. Sayangnya, ada orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, tetapi mereka tidak menghidupi firman dengan loyalitas dan totalitas, dengan kesetiaan dan totalitas, sehingga kehidupan mereka menjadi cermin yang buruk. Buruk sekali bagi orang-orang lain untuk bisa melihat Kristus. Pernahkah saudara mendengar orang yang mengatakan, katanya orang Kristen, kok melakukan itu? Orang tersebut tidak bisa melihat
Orang Kristen itu sebagai cermin yang dia bisa ikuti untuk bisa mengoreksi dirinya. Karena orang tersebut juga tidak mengikuti firman Tuhan. Jadi saudara perhatikan, kalau kita bercermin dengan tepat, kita akan juga menjadi cermin buat orang lain untuk kemudian mengalami pantulan dari apa yang kita bercermin kepadanya. Dan ini luar biasa, saudara-saudara. Pertanyaannya, sudahkah Anda menjadi cermin yang benar bagi orang lain? Dan demikian juga, sudahkah Anda mengalami proses terus-menerus bercermin kepada the true reflection, kepada cermin yang sejati, yaitu firman. Mari saya mengajak kita membaca Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai 25. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saya yakin, saya dan saudara-saudara ingin menjadi orang percaya yang berbahagia, mengalami satu kebahagiaan yang rohani, oleh karena hidup melakukan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah cermin bagi kita untuk serupa dengan Kristus. Kalau saudara berbicara tentang hidup bagaimana serupa dengan Kristus, tetapi jarang belajar firman Tuhan, jarang mendengarkan firman Tuhan, apalagi kemudian melakukan firman Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, saudara-saudara? Bagaimana kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus? Saudara, saya akan menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat ini yang saya juga diberkati, saya juga ditegur. Kebenaran yang pertama yang saya belajar adalah firman berkuasa untuk menguduskan. Saudara, dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Buanglah. Firman Tuhan berkuasa untuk membuang kekotoran dan kejahatan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Kebiasaan, saudara-saudara. Jadi sesuatu yang sudah mendarah daging. Kalau saudara pernah mendengar, awasilah pikiranmu, karena dari pikiran akan muncul tindakan. Awasilah tindakanmu, karena dari tindakan akan muncul kebiasaan. Dan awasilah kebiasaanmu, karena dari kebiasaanmu akan menentukan akhir hidupmu. Sekarang pertanyaannya, kebiasaan-kebiasaan apakah? Kebiasaan yang kotor, yang jahat, saudara-saudara, yang kita excuse, saudara. Saudara, ini bukan persoalan feeling kita, perasaan kita bahwa it's okay, saya merasa nggak ada masalah tuh, saya nggak merugikan orang lain. Saudara-saudara, hati-hati, karena dari kebiasaan kita itu akan menuntun kepada destiny akhir hidup kita. Itu harus kita buang. Dan bagaimana kita bisa membuangnya? Firman Tuhanlah yang akan mengerjakannya di dalam hidup saya dan saudara-saudara. Kata buanglah itu adalah kata yang dipakai untuk melepaskan baju, saudara-saudara. Melepaskan baju. Sama seperti ketika
ketika anak bungsu yang terhilang itu kemudian pulang, dan ketika dia pulang dia dipeluk oleh bapaknya, lalu dia diganti jubahnya. Jubah yang lama kemudian dibuang, dilepaskan karena bau, saudara-saudara. Saudara, tidak mungkin kalau saudara dan saya percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa diri kita telah ditebus, lalu kita masih mempertahankan baju lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita. Saudara-saudara, tidak mungkin, saudara-saudara. Kenapa? Karena saudara-saudara itu bertentangan dengan kuasa penyelamatan. Firman Tuhan berkuasa untuk menguduskan. Buanglah. Sebab itu buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Buang. Bukan hanya lepas, tapi jauhkan. Hal-hal yang kemudian mau membawa kita mengulangi lagi kebiasaan itu, jauhkan, saudara-saudara. Jauhkan. Seperti baju. Kebiasaan harus digantikan dengan kebiasaan. Kalau kita membuang, tapi kemudian kita lepaskan baju lalu nggak pakai baju lagi, maka kita kedinginan. Dan kita akan tergoda memakai baju yang lama. Kita harus mengisi kebiasaan yang kita telah buang dengan kebiasaan yang baru, saudara-saudaraku. Kebiasaan yang baru. Firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, Paulus mengatakan, kalau kamu dulu mencuri, sekarang bekerjalah. Jadi mencuri digantikan dengan sebuah kebiasaan yang baru, yaitu bekerja. Dan bukan hanya bekerja, tetapi kalau kamu kemudian bekerja, kamu juga belajar untuk memberi kepada orang lain, menolong orang lain. Kalau dulu ngambil, sekarang mendapatkan income, tapi bukan hanya berhenti mendapatkan income, tetapi belajar kebiasaan yang baru, yaitu memberi, saudara-saudara. Demikian juga, saudara-saudara, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kita secara rohani, jatuh berulang-ulang di lubang yang sama, lalu kemudian kita tidak mengisi dengan kebiasaan yang baru, maka saudara dan saya, kita akan bergumul berjuang dengan daging kita. Kita harus mengisi dengan kebiasaan yang baru, saudara-saudara. Kalau kita biasa mencela, belajar untuk kemudian mengatakan yang positif. Dan bukan hanya mengatakan yang positif, tetapi kemudian belajar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang membangun orang lain. Ambil kebiasaan-kebiasaan yang baru. Saudara, kalau saudara mengikut Tuhan sungguh-sungguh, maka hidup kita ini tidak akan berdiri di tempat dalam situasi yang sama. Saudara akan terus terdorong untuk kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kenapa? Karena itu hukum pertumbuhan. Itu adalah hukum pertumbuhan. Pertumbuhan itu akan ditandai dengan perubahan. Dan pertumbuhan pada ujungnya akan ditandai dengan buah, saudara-saudaraku. Jadi itulah kuasa firman Tuhan. Itu mampu membuang hal yang kotor. Yang kedua, firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa, saudaraku. Menyelamatkan jiwa. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kata menyelamatkan ini kata yang powerful sekali, saudara. To save, rescue. Menyelamatkan seperti misalnya ada kebakaran, di situ ada orang yang terjebak, rescue, mengambil dia, saudaraku. Jadi firman Tuhan itu mampu merebut seseorang dari api. To bring safely. Misalnya ketika berada di tengah-tengah keadaan banjir yang penuh dengan bahaya, lalu kemudian memindahkan tempat yang lebih aman, to bring safely. Firman Tuhan mampu memberikan rasa aman, saudaraku. To cure, heal, restore to health. Firman Tuhan mampu mengobati, menyembuhkan, dan memulihkan, saudara. Jadi kata menyelamatkan itu begitu kaya. Preserve from being lost. Mengawetkan,
Mengawetkan sama seperti garam yang mengawetkan, saudara-saudara. Firman Tuhan, kalau saudara-saudara bagaimana sikap-sikap yang baik, karakter-karakter yang baik itu di-preserve, diawetkan. Itu caranya dengan kita terus-menerus belajar firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan itu membentuk kita. Bagaimana kesabaran yang kita rintis, bagaimana kelemah lembutan yang kita rintis, pengendalian diri yang kita coba ikuti sesuai dengan firman Tuhan, kemurahan hati yang kita coba lakukan. Firman Tuhan akan menolong kita untuk preserve itu, untuk menjaganya supaya tidak hilang sifat-sifat yang baik itu, saudaraku. To deliver from atau set free. Kadang-kadang hidup kita itu terjebak, hidup kita seperti terbelenggu, dan firman Tuhan sanggup untuk melepaskan dan membebaskan kita dari belenggu itu. Makanya responi firman Tuhan. Dan saudara-saudara, to save from final ruin, yaitu menyelamatkan dari kehancuran yang final, dari kehancuran yang luar biasa yang itu bisa terjadi. Makanya firman Tuhan kadang-kadang mengingatkan kita sebelum kita jatuh lebih parah lagi, saudara-saudara. Betapa dahsyatnya. Tidak heran, saudara-saudaraku, iblis berusaha sangat keras supaya kita tidak mendengar firman, karena firman Tuhan bisa menyelamatkan kita. To be in the way of salvation, yaitu berada di jalan keselamatan. No way, saudaraku. Kalau seorang yang mengaku Kristen tapi tidak suka dengan firman Tuhan, dia akan sampai pada ujung jalan keselamatan. Dia bisa hilang di tengah jalan. Sedih juga, saudaraku. Ada orang yang saya bertemu dengan dia sangat antusias, punya beban untuk jiwa-jiwa. Tapi waktu saya tanya, kamu suka baca firman Tuhan? Waduh, saya nggak suka baca. Oke, kalau nggak suka baca, lalu bagaimana kamu bisa akses kepada firman Tuhan? Ya pokoknya saya mengerti firman Tuhan, lalu saya pikir sendiri. Wow, bahaya. Karena cara kerja firman Tuhan gak begitu, pikir sendiri, saudaraku. Mengapa Tuhan memilih 12 rasul, mempersiapkan sebelum dia naik ke surga? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak hanya mengutus Roh Kudus saja, tetapi juga mengutus 12 rasul? Kenapa? Karena perlu guru, saudara-saudara. Dan bukan hanya sembarangan, Yesus mendidik para rasul itu 3,5 tahun bersama dengan dia. Jadi saudara-saudara, jangan meremehkan orang yang kemudian benar-benar belajar teologi, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang yang firman Tuhan kemudian sesuai dengan pikirannya sendiri, tetapi di dalam kaidah-kaidah penelitian dan penafsiran firman Tuhan kadang-kadang ngawur. Saudara-saudara, ya kalau untung ngawur tidak sampai menyesatkan, tetapi kalau menyesatkan, siapa yang paling bertanggung jawab? Kitalah yang mengajarnya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan itu punya fungsi yang sangat penting menyelamatkan. Tapi sebaliknya juga, kalau salah digunakan bisa menghancurkan. Nah, bagaimana firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu bekerja? Firman itu harus diterima dengan kerendahan hati, saudara-saudara. Firman Tuhan itu harus diterima dengan kerendahan hati. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan terimalah dengan lemah lembut, saudara-saudara. Kuasa ini hanya bekerja ketika kita rendah hati. 4 jenis tanah diajarkan oleh Yesus, dan hanya jenis tanah yang terakhir yang membuat benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh, menghasilkan buah 100 kali lipat. Tanggapan rendah hati yang menyebabkan sikap lemah lembut, menerima dan menyadari perlunya dikoreksi oleh firman, menyebabkan benih firman bisa tumbuh. Saudaraku, Tuhan memang memakai orang
untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Messenger. Tuhan memakai messenger and method. Ya, Tuhan memakai orang yang memberitakan berita itu dan metode. Tetapi jangan lupa, messenger, method bisa berubah, tetapi yang utama adalah message-nya, pesannya, firman Tuhannya itu sendiri. Kadang-kadang saudara-saudaraku, kita begitu menekankan metode dan messenger. Siapa sih yang khotbah? Siapa sih yang nyampaikan? Dan kita kalau yang menyampaikan itu mengagumkan kita, maka hati kita menjadi reseptif. Tapi kalau yang menyampaikan itu kita tidak terlalu menganggap, hati kita kemudian tertutup, saudara-saudara. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, kalau iman kita tidak seperti anak kecil ini, maka kita tidak layak untuk kerajaan surga. Anak kecil, saudara, dia tidak kenal siapa jenderal, dia tidak kenal, yang dia kenal hati orang itu yang mengasihi dia. Dia tidak membedakan, oh bajunya luar biasa, dia lulusan dari sini, dia tidak. Tetapi dia bisa merasakan. Saudaraku, kita waspada karena kerendahan hati ini di dalam budaya yang konsumerisme, budaya yang menekankan bahwa orang yang dilayani itu seperti konsumen yang harus dipuaskan. Hati-hati. Kerendahan hati bukan menjadi alat ukur lagi, tetapi orang mau menerima firman oleh karena saya suka. Firman Tuhan mengatakan, hati yang lemah lembut, humble, hati yang rendah hati, itulah yang menyebabkan kuasa firman, kejahatan itu dapat dibuang, kekotoran itu dapat dibuang. Adalah hati yang rendah, yang merendahkan hati, bukan favoritisme. Saudara, oke, Tuhan bisa pakai orang-orang yang mengagumkan untuk membuat kita menerima firman. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau saudara semakin dewasa di dalam Tuhan, saudara tidak ditentukan oleh siapa lagi yang berkhotbah, yang menyampaikan renungan, tetapi saudara menangkap Tuhan bicara apa sih melalui orang ini kepada saya. Sebuah pertanyaan yang simple. Dari sini Tuhan bicara apa? That's all, saudara-saudara. That's all. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1-4 dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya orang tidak suka lagi dengan ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pada zaman Paulus itu sudah ada begitu, saudaraku. Jangan heran dan jangan kaget. Hati yang humble, hati yang lembut, itu adalah pintu kuasa firman terjadi. Bukan apakah saya dipuaskan atau tidak, saudara-saudaraku. Karena seringkali firman Tuhan berbicara keras, kita ditegur dan kita tidak puas dengan itu, kita marah dengan itu. Yang ketiga, kuasa firman hanya terjadi ketika itu dilakukan. Kalau responnya hati yang lembut, hati yang rendah, lalu kemudian tidak dilakukan, maka firman Tuhan mengatakan itu seperti pendengar saja. Oh, saya ditegur, oh saya menangis, oh itu firman untuk saya, tetapi kemudian tidak dilakukan. Maka itu seperti firman Tuhan mengatakan, Anda bercermin, tahu di sini, di situ, lalu oh ini, tetapi setelah itu kita tinggalkan dan do nothing. Kita tidak akan mengalami kuasa firman yang menyelamatkan. Jelas sekali.
Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Wow, apakah saya sebagai seorang yang menipu diri sendiri? Tuhan mengharapkan kita menjadi pelaku dan bukan sekedar pendengar. Jika Anda bertanya bagaimana menyenangkan Tuhan, jawabannya simple dan jelas. Lakukan firman. Udah, gak terlalu repot. Lakukan firman, itu aja. Jika menjadi pendengar saja, maka kita menipu diri sendiri. Atau misrekon, salah persepsi tentang diri sendiri. Hidup dalam delusi, dalam ilusi. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ilusi. Melihat diri salah. Kita berpikir kita benar. Saudara-saudara, kita benar. Itu bukan karena kita tahu menjelaskan tentang firman Tuhan ini. Kita benar oleh karena melakukan firman Tuhan. Saudara, bicara tentang pengampunan, lalu kemudian mentaati untuk mengampuni, itu beda. Saya bisa menjelaskan tentang kisah-kisah yang mengharukan tentang pengampunan, tetapi apakah saya melakukannya, itu sangat berbeda. Bicara tentang memberi, lalu mengutip quote-quote, kutipan-kutipan tentang memberi, tapi kalau saya tidak melakukannya sendiri, memberi, saudara-saudara, bisa jadi kita menyebabkan orang untuk memberi. Tetapi kalau kita sendiri tidak melakukan firman Tuhan memberi, maka kita tidak bisa diberkati atau kita tidak bisa diselamatkan oleh firman Tuhan itu sendiri. Kita terbelenggu, bahkan bukan belenggu-belenggu yang menyakitkan, tetapi belenggu yang mengenakan. Apa? Yaitu kesanggupan kita untuk menyampaikan dan membuat orang terpesona dengan apa yang kita ketahui. Tetapi sesungguhnya apabila kita tidak menjadi pelaku firman, maka firman itu tidak menyelamatkan jiwa kita. Tuhan mau kita listen and obey, bukan hanya hear and forget. Dalam Contemporary English Version dikatakan, but you must never stop looking at the perfect law that sets you free. Tetapi kiranya kamu jangan berhenti melihat hukum yang sempurna yang membebaskan kita, yaitu firman Tuhan. Jangan berhenti melihat firman, jangan berhenti membaca firman, jangan berhenti merenungkan firman. Sebab itulah yang membebaskan saya dan Anda untuk bebas, set us free, untuk kita mengalami kebebasan di dalam Tuhan. God will bless you in everything you do. Tuhan akan memberkati kita, membuat kita mengalami sukacita di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. If you listen and obey, kalau kita memperhatikan firman dan mentaatinya. Don't just hear and forget. Jangan hanya mendengar, telinga kanan keluar telinga kiri lalu lupa. Makanya di SAF saya menyusun materi KTB, di situ ada ayat hafalan. Tujuannya supaya kita menghafal firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau kita listen and obey. Taat. Karena kuasa firman Tuhan terjadi ketika kita mentaati. Kuasa firman Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita itu tidak terjadi hanya kalau kita hanya mendengar saja, tetapi tidak melakukan. Firman Tuhan ini pedang bermata dua, datang untuk saudara dan datang untuk saya. Apakah kalau Tuhan datang hari ini, saya didapati seorang yang setia? Itu pertanyaan yang terus menerus saya renungkan. Setia dalam hal apa?
Kata setia dalam perkara kecil bicara tentang bukan hanya tanggung jawab kecil, tetapi dalam perkara ketika kita merenungkan firman hanya kita yang tahu. Dan firman itu datang kepada kita, apakah kita mau lakukan itu? Karena hanya dengan melakukan firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa kita, rescue, membebaskan kita, menyembuhkan kita, cure, mengobati kita, restore, memulihkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan meresponi firman Tuhan, bercermin dan menghargai firman Tuhan, karena itulah firman yang menolong kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah ditaburkan, saudaraku. Mari kita akan mempersiapkan diri meresponi firman Tuhan dan sekaligus mengikuti perjamuan kudus. Ini minggu pertama. Kalau biasa kita perjamuan kudus di gereja kita melakukannya bersama-sama, tetapi kita sekarang melakukannya di rumah masing-masing. Silahkan saudara-saudaraku mempersiapkan, ada unsur seperti roti, biskuit, dan juga unsur anggur, bisa minuman, air putih yang melambangkan darah Yesus. Mari kita akan merendahkan hati kita bersama-sama terlebih dahulu. Sebagaimana firman Tuhan sudah datang kepada kita, kita merenungkan, kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita dan siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita akan nyanyikan pujian ini. Kata-kata pujian ini diawali dengan satu pernyataan, Yesuslah kau kebenaran yang menyelamatkan kau. Kebenaran seringkali saudaraku, kalau saudara pergi ke sebuah kota yang asing, kebenaran akan menyelamatkan engkau. Kemana jalan kau yang harus tuju? Orang bisa saja bukan orang yang kau percaya, engkau tanya, atau engkau punya masalah. Tapi kalau orang itu menunjukkan jalan yang salah, maka tamatlah riwayat kita. Tetapi Kristus, Dia adalah kebenaran, Dia jaminan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita bahwa Kristus adalah kebenaran, tempat kita bercermin, tempat kita bertanya, dan tempat kita membuka diri. Haleluya. Katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkanku.
kita akan siapkan unsur-unsur perjamuan kudus. Saudara, setelah Petrus menyangkal Yesus sampai kali yang ketiga, dan kemudian berkokoklah ayam, dan pada waktu itulah kemudian mata Petrus memandang Yesus. Yesus menatap Petrus sekalipun jauh, tetapi tatapan mata Yesus menyebabkan Petrus menyadari betapa lemahnya dirinya. Sebelumnya dia bisa berkata, sekalipun murid-murid yang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi faktanya ketika Yesus yang dia pikir akan selalu bisa menolong dia, ternyata ditangkap, ternyata dalam keadaan menyerah, seperti tidak ada kekuatan untuk melawan. Di sanalah iman Petrus hancur, di sanalah keberanian Petrus lenyap, dan di sanalah apa yang pernah dikatakan sebelumnya itu seolah-olah tidak pernah dia ucapkan sebelumnya. Dia menyangkali apa yang pernah dia katakan sendiri. Imannya runtuh. Tetapi pada waktu mata Yesus menatap mata Petrus, sadarlah dia. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan Roh Kudus menatap setiap kita masing-masing, menyelidiki hati kita, menyelidiki jalan-jalan pikiran kita. Dan kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan kelemahan dosa, akan perkara-perkara yang kita perlu sekali lagi menyerahkan diri, Roh Kudus sanggup mengingatkan kita. Dan demikian juga kalau Roh Kudus seolah-olah memberikan kita satu dorongan baru untuk melakukan sesuatu bagi Dia, percayalah bahwa engkau sedang bercermin kepada firman yang hidup. Dan firman itu menunjukkan kepada kita siapa diri kita di hadapan Dia. Dan itu sebabnya saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri, untuk menghargai hadirat Tuhan, menghargai pengorbanan Kristus, dengan melakukan perjamuan kudus, sementara kita merenungkan firman Tuhan dan merenungkan kasih Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Ambillah roti di tangan kananmu. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Maka Yesus mengambil roti di tangan kanannya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku, di dalam nama Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Darah yang telah dicurahkan atas setiap dosa kesalahan. Dan oleh darah itu, engkau dan saya ditebus. Bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita mengingat kasih Tuhan, darahnya, nyawanya yang telah tercurah bagi kita. Dan kita datang kepada Dia. Mari kita minum cawan yang berisi anggur dalam nama Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Semuanya transparan, semuanya telanjang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau menolong setiap kami untuk kami sekali lagi
melihat di depan cermin firman Tuhan yang hidup. Apabila ada hal-hal yang Tuhan Engkau perlu singkapkan, singkapkanlah. Tetapi sekali lagi kami mau menghormati tubuh dan darah Yesus. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong setiap kami semakin hari semakin bersemangat di dalam Engkau. Karena dunia ini bukan menjadi lebih baik, tetapi dunia ini justru menunjukkan kepada kami bahwa semakin kami tidak bisa memprediksi masa depan kami sendiri. Kami tidak pernah tahu apa yang akan benar-benar terjadi hari esok. Disitulah Tuhan kami disadarkan bahwa kami harus selalu siap sedia kapanpun Kristus datang kali yang kedua. Kami mau berdoa supaya Tuhan Kau menolong agar setiap kami sadar bahwa hidup ini, waktu ini adalah kesempatan. Kami berdoa supaya jangan sampai kami berpikir akan selalu ada kesempatan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong agar kami dapat mempergunakan waktu-waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat ya Tuhan. Biarlah kami menjadi bijaksana untuk kami dapat mengerti kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang sempurna dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati orang-orang muda yang luar biasa ini. Untuk hidup kami ya Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Dan ajar kami untuk selalu mengingat jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Berikan kami belas kasihan-Mu ya Tuhan. Berikan kami kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bergerak melakukan apa saja yang kami bisa. Karena bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir bagi kami untuk kontak, untuk menyampaikan sesuatu. Karena segala sesuatu tidak pernah kami bisa duga dan prediksi sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Demi nama Yesus Kristus kami menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya ingin sampaikan pengumuman untuk satu pekan ini. Hari Selasa ini kita akan karena ini Selasa pertama akan digunakan untuk pertemuan pilar ya. Kami rencana untuk pertemuan pilar untuk merencanakan apa yang akan dilakukan dalam tahun ini. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudaraku, doakan agar kami bisa menggumuli dan merencanakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di SIF House of Restoration. Doakan kami saudara-saudara, dan demikian juga saudara-saudara, kami juga menyampaikan bahwa hari Kamis seperti yang saya sampaikan, hari Kamis nanti ada KTB. Kiranya Tuhan akan menolong setiap saudara-saudara untuk bisa bergabung ke KTB masing-masing. Demikian juga saudara-saudara, silahkan saudara bisa memberikan persembahan, persepuluhan dan korban misi melalui transfer di rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati apa yang saudara-saudara kerjakan. Dan kalau saudara ingin memberikan korban persepuluhan di minggu yang pertama, kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara untuk dapat belajar hidup dengan iman untuk dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita berdoa menyerahkan setiap hidup kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami berserah. Kami menyerahkan masa depan kami kepadamu. Kami menyerahkan apa yang kami rencanakan kepadamu. Kami menyerahkan Tuhan keinginan-keinginan kerinduan kami kepadamu. Bahkan kami menyerahkan ya Tuhan waktu-waktu yang akan datang ini kepadamu. Kami mau menyerahkan keluarga kami kepadamu. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami kepadamu. Kami menyerahkan usaha kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan pasangan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat-Mu SAF ya Tuhan, yang mereka membangun hubungan. Engkau berkati hubungan yang sedang mereka bangun. Ada di antara mereka mungkin sedang mempersiapkan pernikahan. Tuhan Engkau menolong agar waktu-waktu di mana mereka mempersiapkan pernikahan itu, jagai mereka Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan ajar mereka untuk melihat bahwa
segala persiapan mereka tanpa campur tangan Tuhan akan sia-sia. Mereka belajar mengundang selalu Engkau di tengah-tengah semua persiapan itu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu ya Tuhan, yang mereka sedang mendoakan pasangan hidup ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, ini adalah kebutuhan, tapi pada saat yang sama kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tahu yang terbaik buat setiap saudara-saudara kami ini. Engkau mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi mereka dan mengasihi Tuhan. Kami mau berdoa ini ya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami meminta kepada Engkau ya Tuhan sebagai sumber segala jawaban kami. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan jemaat-Mu yang sakit. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau jemaat-Mu atau seorang-orang yang kekurangan, Engkau cukupkan mereka. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mau berdoa supaya ada kerinduan yang besar, ada satu momen untuk semua orang belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga Tuhan menjadikan kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang kami kerjakan, Tuhan Engkau menjadikannya berhasil. Puji Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pergumulanmu di dalam Tuhan, dan bahkan diberkatilah setiap ketaatanmu, iman percaya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus menyala-nyala di dalam hidupmu, sehingga engkau akan menjadi orang percaya yang menjadi berkat. Bukan hanya selalu menerima berkat, tetapi justru engkau lebih rindu untuk menjadi lebih berkat kepada orang lain. Dan kalau engkau memiliki usaha pegawai, kiranya Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi berkat bagi para pegawaimu. Bahkan melalui hidupmu mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah segala perkara dapat kau tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah segala jerih payahmu, dan diberkatilah masa depanmu di dalam Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput semua kita yang percaya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Happy Sunday dan selamat memasuki bulan Maret. God bless you all. Haleluya.